Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas bab 12 ya dari bukunya Slavin ya, Educational Psychology Theory and Practice. Kita akan masuk ke bab 12 ya, Learners with Exceptionalities. Nah, kita akan membahas beberapa subbahasan ini ya. Jadi ada siapa yang dimaksud oleh pembelajar unik itu ya, atau a learner with exceptionalities tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan pendidikan khusus, kemudian apa yang dimaksud dengan response to intervention, kemudian apa itu pendidikan inklusif, dan strategi apa yang bisa diberikan pada siswa berkebutuhan khusus di setting pendidikan reguler. Baik, kita mulai saja. Secara umum itu memang setiap pembelajar itu adalah pembelajar yang unik ya, atau exceptionalities ya, atau luar biasa gitu ya. Jadi tidak ada dua anak yang sama persis itu ya dalam proses berpikir ya, proses berperilaku ya, juga dalam aktivitas mereka, pilihan mereka gitu ya, keterampilan mereka, motivasi mereka, pengetahuan mereka tentu saja ya. Nah, tentu saja idealnya ya proses pendidikan itu dibuat ya, disesuaikan dengan perbedaan masing-masing pembelajar ini gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini maka pembelajar itu akan sangat terbantu gitu ya. Namun tentu saja sekolah tidak bisa membuat program pembelajaran yang sesuai untuk masing-masing individu siswa ini gitu ya. Jadi karena sekolah tujuannya adalah efisiensi ya, berfokus pada kebutuhan keseluruhan siswa gitu ya. Jadi agar efisien maka siswa dikelompokkan pada kelas-kelas tertentu gitu ya, diberikan instruksi yang sama gitu ya, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak bisa fokus ya pada kebutuhan setiap individu ya. Jadi kebutuhan keseluruhan atau sebagian besar gitu ya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, ini salah satu pertimbangannya ya pastinya cost efektif gitu ya, biaya yang efektif gitu ya. Nah, sebenarnya sistem ini juga tidak salah gitu ya, memang efektif gitu ya untuk sebagian besar siswa. Namun ada beberapa siswa ya yang tidak cocok dengan pola umum ini gitu ya. Jadi misal siswa yang memiliki keterbatasan fisik ya, seperti pendengaran, penglihatan, keterbatasan ortopedik ya, jadi dia membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi ya pada kegiatan belajar di kelas ya secara umum itu ya, jika mereka tanpa ada bantuan apapun gitu ya. Nah, ini terkait keunikan pembelajaran. Nah, siapa yang dimaksud dengan pembelajar yang unik ya? Tadi sebenarnya sudah bisa menduga ya. Jadi istilah learners with exceptionalities ya, atau pembelajar yang unik ini digunakan untuk mendeskripsikan individu yang secara fisik ya, mental atau performa perilaku itu berbeda dengan norma yang ada gitu ya. Jadi ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah ya. Misalnya kasus gifted itu kan lebih tinggi ya. Nah, sehingga perlu ada tambahan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Nah, di sini siswa itu membutuhkan penyesuaian pembelajaran gitu ya, perlu
pendampingan khusus ya, perlu layanan khusus itu. Nah, ada beberapa kategori umum ya, ada kategori specific learning disabilities ya, ada intellectual disabilities, ada orthopedic impairment ya. Nanti kita lihat ya ini satu persatu gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan membicarakan dulu tentang labeling ya. Jadi kita harus hati-hati dalam penyebutan istilah gitu ya, karena pemberian label ini nanti cenderung menempel pada individu ya, sehingga sesulit dirubah gitu ya, dalam waktu yang lama ini akan menempel gitu ya. Nah, ini label ini bisa menjadi penghambat bagi siswa gitu ya. Jadi para pendidik ini harus menghindari ya penggunaan label yang bisa mengarah ke stigmatisasi siswa gitu ya, dehumanisasi ya, memisahkan dari peer ya, atau mendorong terjadinya diskriminasi dalam apapun itu bentuknya gitu ya. Nah, itu jadi kita harus hati-hati dalam penyebutan istilah ya, tidak memberikan label ya. Nah, kemudian selanjutnya disability itu tidak sama dengan handicap ya. Jadi disability adalah keterbatasan fungsi ya yang dimiliki individu yang mengurangi kemampuan fisik dan kognitif individu gitu. Nah, sementara handicap itu adalah kondisi yang dipaksakan kepada individu ya, imposed to individu dengan disability ya, oleh society ya, oleh masyarakat gitu ya, oleh lingkungan fisik atau sikap dari orang lain ya. Jadi misalnya siswa yang menggunakan kursi roda itu dikatakan memiliki handicap ya, atau terhalang gitu ya, karena tidak bisa mengakses tempat-tempat tertentu itu. Nah, kemudian terkait labeling tadi ya, kita perlu memastikan bahwa bahasa yang kita gunakan itu atau pilihan kata ya, atau terminologi itu merujuk pada individu dengan disabilitas yang memiliki kesan menghormati ya, menghargai gitu ya. Jadi ada dua prinsip yang harus kita ingat, yaitu yang pertama adalah mengutamakan individu atau put people first gitu ya. Jadi misal menyebutkan Frankie adalah siswa dengan learning disability ya, bukan learning disabled child ya, ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, kedua menghindari membuat individu sama dengan disabilitasnya gitu. Jadi avoid making the person equal the disability gitu ya. Jadi setiap siswa ini memiliki beragam karakteristik gitu ya, dan disabilitas ini hanya salah satu dari karakteristik tersebut gitu. Jadi mendefinisikan siswa berdasarkan disabilitas yang dimilikinya tentu saja tidak adil gitu ya untuk siswa ya, karena mereka tadi masih memiliki banyak karakteristik lain gitu ya. Nah, juga catatan lain adalah pemberian label pada anak berkebutuhan khusus itu atau ABK itu terkadang membebani anak gitu ya. Oke, selanjutnya tipe-tipe exceptionalities ya. Nah, sebelumnya terkait assessment gitu ya, terkait identifikasi, memang beberapa exceptionalities itu sangat mudah didefinisikan gitu ya, dan diukur gitu ya, seperti gangguan penglihatan, pendengaran gitu ya, karena terlihat dari fisiknya ya, itu terlihat dari ciri-ciri fisiknya gitu ya. Nah, sementara di disabilitas yang lain itu
seperti kemampuan kognitif, emosi itu lebih sulit diamati gitu ya. Nah, ini perlu bantuan asesmen dari profesional. Nah, di sini termasuk salah satu peran dari psikologis itu di sini gitu ya. Nah, ini juga berimbas ya pada prevalensi ya. Jadi pada keterbatasan yang mudah didefinisikan tuh angka kejadiannya itu lebih stabil gitu ya. Sementara misal learning disabled itu yang sulit didefinisikan itu angka kejadiannya terus meningkat gitu ya, sesuai dengan perkembangan dari definisinya gitu ya, atau perluasan dari kategorisasinya. Misal autism spectrum disorders itu juga meningkat pesat gitu ya, salah satunya karena alasan ini gitu ya, alasan definisi gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita nanti akan membahas ya beberapa tipe-tipe exceptionalities ini ya, students with intellectual disabilities, with learning disabilities, with attention deficit hyperactivity disorder, speech or language impairments ya, kemudian emotional and behavioral disorders, autism spectrum disorders, autism spectrum disorder, sensory, physical and health impairments, dan gifted and talented itu ya. Jadi ini tidak termasuk disorder ya atau impairment ya. Itu. Nah, selanjutnya ini akan kita bahas tahap demi tahap ya. Untuk selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya, khusus untuk poin 1 sampai 3 dulu gitu ya. Nanti kita lanjutkan di video lainnya itu. Nah, silakan dicek lagi di chapter 12 ya untuk bukunya Slavin. Saya tutup dulu untuk video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.